الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Sadaqallahul azim. Masya Allah, adem sekali ya Teh Kinan. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu nih sama teman-teman di rumah. Nah, halo pemirsa, kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Nah Ustadz, tadi kita pengen tahu dong, tadi Ustadz lagi baca surah apa dan kaitannya tentang kebohongan ini apa Ustadz? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa tadi yang saya bacakan adalah surat An-Nahl ayat 105 ya, yang dimana pengertian di situ adalah barang siapa yang mengada-ngadakan kebohongan, maka dia sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya pemirsa dimanapun Anda berada, kita di dalam Al-Quran itu dijelaskan kita tidak boleh untuk mengada-ngada kebohongan. Karena kalau kita mengada-ngada kebohongan, termasuk kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, nauzubillahi min zalik, berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Kebayang dosanya. Astaga. Ya ampun. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz ya, apa sih dampaknya dari berbohong di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi khususnya di lingkungan pertemanan? Itu menarik sekali itu. Betul. Dengerin kita, dengerin. Begitu. Iya betul. Mas. Jadi Teh Kinan dan Kang Pei, betul sekali ya. Dampaknya sangat terasa ya. Ketika kita sering berbohong kepada orang, ketika kita sering berbohong kepada teman, kepada orang tua kita, nauzubillah min dalik ya. Itu dampaknya luar biasa. Pertama, orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan yang kedua, pasti orang lain itu akan menghindari kita. Ya, mau nggak Teh Pei dijauhi teman-teman? Ya aku sih nggak mau ya. Kan? Mau nggak, Kang? Coba. Enggak, makanya nggak boleh berbohong. Tidak mau ya, Tidak pasti mau. itu. Kenapa? Karena pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita berbicara bohong kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman sejawat kita, maupun yang ada di kampus dimanapun kita berada, berbohong kepada teman kita itu, maka kita itu nanti akan dijauhi sedikit-sedikit oleh teman kita. Aduh, nggak mau. Pasti ya. Jadi Iya. kita tidak boleh lah untuk berbicara yang tidak benar, begitu, berbohong kepada orang lain. Maka berbicaralah sesuatu yang bermanfaat, mengajak diskusi, memberikan kebermanfaatan gitu. Karena apa? Karena kalau kita memberikan kebermanfaatan ya, ketika kita berbicara memberikan kebermanfaatan, insya Allah itu akan membawa maslahat kepada kita ya. Betul, Masya Allah. Tuh Kinan dengerin. Apa sih Kinan terus? Itu tuh ternyata berbohong itu juga bisa merusak pertemanannya. Betul sekali. Tadi hampir rusak tuh Pak Ustadz, gara-gara ada yang bohong. Oh gitu ya. Bener. Nah, terus berkaitan dengan berbohong, berarti berkaitan dengan kejujuran nih kan Pak Ustadz. Betul. Nah, apa hubungan antara kejujuran dan iman dalam Islam? Iya. Jadi orang yang jujur itu sesuatu yang akan dipercayai oleh orang banyak begitu. Kemudian dia ciri orang yang betul-betul mengamalkan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah SAW contohkan begitu ya. Kemudian berkaitan dengan keimanan ya, berkaitan dengan keimanan bahwa kita ini meyakini bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang harus melekat pada diri kita. Dan orang yang beriman itu insya Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, keren banget loh. Makanya jangan suka bohong kamu ya Fe ya. Awas aja loh ya. Nah nih Pak Ustadz, aku juga masih ada pertanyaan terkait berbohong nih. Nah pertanyaannya nih ya,
Kira-kira gimana sih caranya mengembangkan kejujuran di dalam kegiatan kita sehari-hari? Gimana sih biar akhirnya kejujuran itu bisa jadi perilaku yang jadi kebiasaan buat kita Betul, gitu. betul, 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 betul. Pertama, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa prinsip kita ini harus menjadi orang yang jujur, meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, Allah akan melihat kita dan mencatat kita, para malaikat mencatat kita. Kemudian meyakini bahwa ketika kita berdosa, ketika kita berbohong, maka dosanya sangat besar begitu ya. Kemudian yang ketiga, dampaknya juga sangat terasa oleh kita ya. Bahwa kita kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berkumpul, itu merasa rasa ketidaknyamanannya itu ada ya. Nah, ketika kita melihat itu, pemirsa, bahwa kita harus mampu menjaga itu. Satu, tadi meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan melakukan kebaikan-kebaikan begitu ya. Dan insya Allah kemanapun kita pergi ya, kita selalu menyampaikan sesuatu yang positif begitu. Masya betul. Allah. Oke. Juga pengen nanyain lagi nih Ustadz. Nah, kira-kira berbohong itu ada pengecualiannya nggak Ustadz? Jadi kan Buat hal-hal contohnya baik nih, gitu ya misalkan. contohnya kan Kinan lagi masak nih, terus wah cobain, ternyata rasanya kurang enak, tapi Iya. nggak mau menyakiti hati Kinan gitu. Jadi Betul, kayak betul. bilang, wah enak sekali, tapi ternyata rasanya wah hambar gitu. Iya. Nah itu ada pengecualiannya nggak Ustadz? Ya betul, ada 3 ya pemirsa dimanapun Anda berada, ada pengecualian ketika kita berbohong ya. Pertama, ketika Rasulullah SAW mencicipi makanan ya yang diberikan oleh istrinya, dia mengatakan bahwa makanan ini sangat enak begitu ya. Nah ketika nanti Kang Pei juga ketika dikasih makanan ya oleh teman begitu ya. Kemudian Kang Pei sedang berkunjung ke rumahnya dikasih makanan. Nah Kang Pei mau bilang apa nanti? Teh Kinan mau bilang apa nanti ketika dikasih makanan? Ya, Nah ketika dikasih makanan, wah ini enak atau tidak enak nanti bicaranya? pasti bilangnya Yang enak enak, lah. Pasti harus bilang Kalau enak. misalkan Kenapa? bilang nggak enak nanti nggak enak juga Ah, Kinan. Iya, nanti iya. sakit hati orangnya. Nah itu betul, karena nanti menimbulkan sakit hati ya. Wah. Seperti dalam berkeluarga ketika kita sudah mempunyai istri memasak untuk makan, untuk buka kita ya. Nah ini untuk buka, untuk makan gitu ya. Nah ketika dicicipi itu memang rasanya misalkan tidak kurang asin begitu atau kurang manis. Tapi kita berbicara kepada istri ini enak sekali ya. Tujuannya apa? Supaya keluarga kita tetap harmonis begitu ya. Betul. Oh, begitu. Iya betul. Kemudian yang kedua gitu terjadinya peperangan sebagai taktik untuk melawan musuh begitu Oh, ya. itu diperbolehkan. Diperbolehkan, artinya kita ketika ada musuh ya, kita boleh untuk berbohong dalam arti taktik untuk mengalahkan musuh tersebut ya. Betul. Kemudian yang ketiga ya, Teh Kinan, bahwa kita di dalam perdamaian ya, itu juga boleh untuk apa? Untuk saling perselesaian atau perdamaian itu selesai begitu ya. Jadi penengah seperti saya saat ini ketika Kang Pei dan Teh Kinan ada permasalahan Cekcok begitu gitu ya, ya. cekcok. Kemudian saya juga menengahi supaya permasalahan itu selesai. Beres. Artinya ke Betul. Teh Kinan juga ada solusinya, ke Kang Pei juga ada solusinya begitu. Betul, Sehingga betul. itu dibolehkan ya untuk menjaga uhwah Islamiyah, untuk menjaga persaudaraan antar sesama manusia begitu. Oh, berarti Oh. sebenarnya bohong juga boleh asalkan itu niatnya buat sesuatu yang Asalkan positif. niatnya baik. Betul. Nah, itu dia. Betul kayak gitu Ya Kina. betul, ya emang gitu. Kenapa sih kamu ngeliatin aku kayaknya curiga banget gitu loh, Faye? Ya ampun. Curiga banget dari tadi Ustadz. Iya. Gara-gara itu tuh Ustadz. Saya kan lihat pakai mata kepala sendiri kan. Saya kayak dia tuh sendirian gitu sama pacarnya kan ditembak di kuburan ya. Kok mau bohong gitu sih Ustadz. Tuh. Betul, betul, betul. Aduh, udahlah daripada kamu ngomongin Kinan terus ya, Kinan jadi ngerasa terpojokan gitu sama Faye. Nih kita kayaknya bakal ada yang mau lewat dulu, Faye. Oh iya, dia mau lewat dulu nih Ustadz. Nah,
Tapi untuk pemirsa di rumah, nggak berhenti-berhenti kita ingetin buat teman-teman di rumah yang mau nanya-nanya nih seputar apalagi yang berkaitan dengan berbohong atau seputar Islam, bisa langsung hubungi kontak di 0813 9447 7912. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.